A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari Kamis kemarin sudah menyelesaikan surat Al-Ikhlas dan sekarang kita murojaah dari surat Al-Ikhlas yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Monggo, siapa yang mau membuka sama-sama di sini? Silakan. Siapa yang mulai? Kita dengarkan bersama-sama. Catatannya, silakan. Silakan. Siapa? Henry? Namanya Pak Muraja. Silakan. Izin Gus Glori dan dulur-dulur semua, saya memulai untuk murojaah dari pembahasan Quran surat Al-Ikhlas. Itu surat ke-112 dalam Mushaf Utsmani yang terdiri dari 4 ayat yang termasuk dalam surat Makkiyah diturunkan di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Ini adalah Quran surat Al-Ikhlas ini adalah menjadi pondasi utama di dalam agama Islam. Yang terpenting di dalam agama Islam. Tidak ada satupun agama selain Islam yang mengesahkan Tuhan sekuat agama Islam. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Saat itu disampaikan bahwa ada 2 agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi menyebut Tuhan dengan Yahweh, sedangkan Nasrani dengan Allah. Uzair diyakini kaum Yahudi itu sebagai anak Tuhan. Sedangkan Isa atau Nabi Isa diyakini dalam pemahaman agama Nasrani itu juga sebagai anak Tuhan. Selanjutnya, Allah tempat meminta sesuatu. Jadi Allah lah sandaran kita. Digambarkan saat itu bahwa kaum musyrikin Mekah sebelum berdagang itu biasanya mempunyai kebiasaan dengan mengundi nasib, yaitu dengan sapu lidi yang mana di pangkalnya itu dikasih warna. Sebelum berangkat berdagang biasanya mengambil lidi itu, kemudian setelah menemukan warna di pangkalnya baru memutuskan ke arah mana dia harus berjalan dan ke arah mana dia harus berdagang. Kemudian diceritakan bahwa adanya banjir ataupun tanah longsor itu bukanlah akibat dari hujan dari Allah, akan tetapi karena kerakusan manusia mengeksploitasi alam yang berlebihan sampai merusak ekosistem. Selanjutnya, Allah tidak dilahirkan
dan juga Allah tidak melahirkan apapun dan siapapun. Proses penciptaan manusia, Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian menciptakan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapak. Sedangkan kita diciptakan dengan bapak dan ibu. Bapak Guru mengilustrasikan kebesaran dan keagungan Allah itu seperti ikan di dalam akuarium. Kemanapun ikan bergerak, itu dalam genangan dan dalam genangan air. Pak Guru bukan bermaksud mensetarakan Allah dengan air, akan tetapi untuk memudahkan arah pemikiran kita tentang Allah. Jadi kemanapun kita bergerak di muka bumi ini, selalu dalam naungan kebesaran dan keagungan Allah. Yang mana diperkuat, ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul adzim. Kemudian lanjut dengan pertanyaan dari Bu Yulia Spaku kemarin tentang kupon jalan santai, apakah itu termasuk mengundi nasib? Gus Lori menjelaskan untuk mulai dari membuka Quran surat Al-Maidah ayat 90, intinya bahwa kalau kupon ini diberikan cuma-cuma, itu tidak termasuk judi. Akan tetapi kalau kupon itu dengan membeli, itu dalam tanda petik masuk judi, karena ada niatan ingin mendapatkan yang lebih. Demikian Gus Lori dan telur lain pembahasan tentang Quran surat Al-Ikhlas. Monggo disempurnakan. Matur suwun. Oke, ada tambahan? Ada tambahan? Silakan. Mungkin dari tempat atau dari yang lain? Tambahan, silakan. Ada lagi tambahan, silakan. Yang mau mungkin yang belum tercover oleh Pak Jo tadi. Silakan. Oke, kalau tidak ada Mbak Ida? Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan sedikit apa yang diterangkan oleh Pak Jo mengenai Allahus Somad. Dalam catatan kami, kalau pada zaman dulu orang-orang musyrik Mekah jika hendak berdagang mereka mengundi nasib, apa yang diterangkan oleh Pak Jo tadi. Kemudian dalam catatan kami, kita tidak boleh
selain meminta itu selain kepada Allah. Apalagi kita mintanya pada dukun, pada peramal, atau bahkan sampai sekarang orang-orang zaman sekarang pakai pawang hujan segala. Itu nggak boleh, malah nggak jelas. Nah, mintanya itu adalah pada Allah. Misalnya, ya Allah kasih terang dikit karena kerupuk kami belum kering. Ini bagi orang yang pedagang kerupuk. Ya Allah, saya sebagai petani garam, janganlah dikasih hujan terus-terusan karena garam kami belum bisa kering. Ya Allah, minta hujan. Nah, ini malah sebaliknya. Ya Allah, minta hujan karena tanaman padi kami perlu air. Nah, ini adalah permintaan yang diperbolehkan. Yakni permintaan kita itu adalah langsung kepada Allah. Nah, sehingga jika kita itu harus banyak bersyukur dengan adanya 2 musim yang ada di Indonesia ini. Yakni karena negeri ini adalah kelimpahan berkah adanya 2 musim, 6 bulan bermandikan matahari, 6 bulan bermandikan hujan. Nah, inilah harusnya banyak-banyak syukur agar tidak ada azab kepada kita sebagai orang Indonesia. Demikian tambahan kami sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Jo dan Mbak Ida. Ada lagi yang mau nambahkan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang kita sampai di surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq, falak ini artinya subuh atau fajar. Suratnya di Makkiyah, turun di periode Mekah. Ada 5 ayat. Dalam susunan Mushaf Utsmani dia masuk di surat ke-113.